Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, atas karya agung yang boleh kami alami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setiamu membimbing, menyertai, dan menuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup kami, di tengah kami boleh mengalami situasi pandemi ini. Kami yakin dan percaya, setelah kami boleh merayakan sukacita Paskah, kami sungguh dibekali dengan lentera iman yang memampukan kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih, dan mengalami sukacita dalam kehidupan iman. Pada kesempatan ini, kami akan berbicara untuk senantiasa kesehatan kami seputar vaksin yang tengah kami hadapi. Berkatilah kami, berkatilah pembicara kami, Dr. Hansen, yang menghantar kami untuk mendalami tentang seputar vaksin ini. Tuhan, hadirlah bersama kami dengan berkat-Mu, dan kami akan dibekali oleh firman-Mu yang memampukan kami untuk selalu sukacita, jangan khawatir dalam kehidupan ini. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore para pemirsa semua yang ada di tempat ini maupun ada di rumah. Kita bertemu lagi dalam acara Les Lentera Energi Spiritual. Bapak Ibu Saudara semua, kita ada di episode kedua acara Lentera Energi Spiritual. Kali ini kita akan membahas topik-topik menarik. Siapakah tamu kita? Nanti saya beritahu. Tapi saya mau bincang-bincang dulu dengan Romo. Romo, silakan duduk Romo. Terima kasih, Dr. Tony. Iya. Romo Fian. Iya, Dr. Tony. Apakah Romo sudah divaksin? Saya sudah divaksin 2 kali. Pertama tanggal 12 Maret dan terakhir kemarin tanggal 26 Maret sebagai persiapan untuk perayaan Paskah di tahun puji Tuhan Romo, puji Tuhan. 21. Artinya sudah lengkap vaksinnya ya Romo? Sudah lengkap. Ngomong-ngomong, kesannya apa Romo setelah divaksin? Apa yang Romo alami?
setelah divaksin, ya terkadang saya lapar gitu. Jadi Lapar. habis vaksin lapar ya, Romo? Lapar, yang biasanya makan sekali kan ada nambah Oh, dikit gitu, gitu. Romo ya. Yang terkadang juga ya agak sedikit pusing tapi tidak lama. Mungkin karena ada sesuatu yang baru masuk di dalam tubuh dan mereka saling berdialog di dalam, tetapi di dalam. Demikian Romo ya. Tapi ada stamina cukup diberikan sesuatu yang baik untuk diri saya sendiri. Baik Romo. Baik, Bapak Ibu semua, saudara-saudara terkasih, topik les pada hari ini adalah mengenai vaksinasi COVID-19. Vaksin ini begitu heboh sekali, meskipun telah dilaksanakan beberapa waktu, akan tetapi tetap terjadi banyak sekali polemik-polemik. Ada yang bilang, kalau Romo Fian syukur ya Romo ya bahwa nggak ada apa-apa, habis divaksin aman-aman aja, cuma makan tambah banyak. Kadang ngantuk juga Iya, dokter. dan ngantuk. Ngantuk. Ya. Tetapi pada beberapa orang terjadi kasus-kasus yang menarik, misalnya sakit setelah divaksin. Atau misalnya pada beberapa orang ada laporan, wah darahnya menjadi kental, katanya. Kemudian ada juga yang menyampaikan habis vaksin malah kena COVID, malah positif. Iya. Apakah benar itu semua? Nah inilah yang mau kita bahas. Inilah topik kita pada hari ini dalam acara les, di mana les memberikan lentera-lentera pencerahan, yaitu antara lain lentera kesehatan pada hari ini. Maka untuk menjawab cerita-cerita itu semua, kita akan panggilkan seorang ahli atau pakar di bidang ini, Romo. Siapakah dia? Dia adalah Dr. Hansen, spesialis penyakit dalam. Selamat sore, Dr. Hansen. Tolong mic. Selamat sore, Dr. Tony. Bisa didengar suara saya? Bagus, Dr. Hansen. Oke. Selamat sore, Romo Fian. Selamat sore, Dr. Tony. Dalam acara les, lentera Iya. energi spiritual. Luar biasa. Pengalaman menarik, Dr. Hansen. Antara Ya. lain habis vaksin dia lapar. Apakah benar penting dari vaksin? Sama. Polemik yang timbul. Betul. Ada beberapa media menuliskan, oh habis divaksin, maaf, bisa bertambah ukuran dan sebagainya. Itu malah dicari itu jangan-jangan ya. Apakah itu semua benar? Nah, itu yang ingin kita dengarkan. Untuk itu Baik. selama waktu mungkin sekitar 5-10 menit dokter boleh bercerita tentang vaksin ini dan mengapa Ya. Kita berharap banyak dengan vaksin ini. Silakan Dr. Hansen. Iya, baik. Selamat sore Romo, selamat sore Dr. Tony, selamat sore Bapak Ibu semua. Salam kenal. Kalau yang belum kenal sama saya Dr. Hansen. Saya adalah dokter penyakit dalam. Ini hari ini saya diundang sama Romo Fian sama Dr. Tony untuk ngobrol ya. Kita sharing. Saya akan membagikan informasi-informasi yang lebih tepat supaya tidak terjadi simpang siur. Karena masalah COVID ini, kenapa sih kok bisa sampai ribet kayak begini? Ya rasanya kusut sekali ya, dari sejak awal kita sudah luar biasa, kita sudah setahun lebih ya, berhadapan dengan COVID, harus 3M, 5M, 7M, 10M, sampai sudah wow, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah jenuh ya, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana distancing, kemana-mana bawa hand sanitizer, kemana-mana semprot-semprot, luar biasa ya. Setelah sudah luar biasa begitu, datanglah solusi. Wah, ini datang namanya vaksin. Wah, ini bagus, ini semua harus vaksin supaya tidak kena COVID. Gitu ya. Begitu vaksin datang, ternyata bukannya solusi, selesai urusan. Banyak hal ternyata membuat kita jadi tambah rumit malahan. Seperti tadi Dr. Tony cerita, habis divaksin malah demam. Habis divaksin malah kena COVID. Silahkanlah sudah.
Habis divaksin, ada yang darahnya menggumpal. Habis divaksin, ada yang malah masuk ICU. Jadi ada hal-hal yang membuat kita justru jadi bingung. Sebenarnya sih tidak ada yang perlu dibingungkan Bapak Ibu semua. Ya seperti judul hari ini itu kan ada kata lentera. Mudah-mudahan hari ini kita tercerahkan ya Bapak Ibu yang hadir di sini. Nanti monggo kita akan diskusi, kita akan sharing pengalaman masing-masing. Jadi satu hal yang harus dicatat, vaksin itu apa sih? Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian dari anak-anaknya yang kecil-kecil atau mungkin Bapak Ibu sendiri juga sebelum masa COVID ini sudah sering divaksin. Vaksin flu setiap bulan mungkin ada ya. Jadi ada yang vaksin herpes mungkin ya. Jadi sama. Apa sih vaksin? Vaksin itu biar nggak sakit, Dok. Vaksin itu supaya saya sehat terus. Betul sekali. Itu adalah tujuan vaksin. Tapi apa sih vaksin sebenarnya? Vaksin itu sebenarnya adalah antigen. Saya katakan antigen. Saya tidak bilang virus. Saya bilang antigen atau sesuatu yang dalam tanda kutip asing buat tubuh kita, dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya. Antigen ini supaya merangsang musuhnya antigen, yaitu antibodi. Ya, antibodi merangsang terbentuknya antibodi di dalam tubuh kita. Apa sih itu antibodi ruwet tenan? Tumben dengar antibodi ya, tumben dengar. Jadi gini, jadi antibodi itu kalau kita ibaratkan ya, analogikan di lingkungan kita sehari-hari, itu adalah yang disebut dengan seperti polisi, tentara, alat pertahanan tubuh. Sama seperti polisi kita, sama seperti TNI kita, sama seperti Satpam, sama seperti penjaga keamanan, supaya antibodi ini pakem, supaya antibodi ini pinter, dia harus dilatih. Jadi tujuannya dilatih sebelum musuh yang sebenarnya datang. Itulah vaksin kira-kira. Analoginya kayak begitu. Jadi misalnya sekarang ada vaksin COVID. Jadi vaksin COVID itu sebenarnya adalah yang disuntikkan pada Bapak Ibu sekalian itu adalah suatu antigen. Antigen ini sesuatu yang asing buat tubuh kita yang dibuat serupa, tapi tidak sama ya, serupa dengan mirip seperti si COVID, masukkan ke tubuh kita supaya si polisi-polisi dan tentara serta satpam yang ada di dalam tubuh kita itu belajar mengenali. Oh, ini loh rupanya COVID ini bentuknya gundul, ada rambutnya jabrik-jabrik. Nanti kalau ada COVID lagi masuk ke dalam tubuh, si tentara ini sudah pinter, si antibodi ini sudah pinter. Jadi belum sampai si COVID atau si penjahat ini bikin masalah, si tentara sudah tangkap gitu semua. Polisinya sudah tangkap, isolasi, selesaikan. Jadi belum sampai si jahat ini menimbulkan masalah. Jadi itu esensi dari vaksin. Artinya itu preventif, Dok ya? Preventif artinya ya, pencegahan. Betul, Ini pencegahan. sama seperti bayi, dokter ya, masih kecil bayinya tiba-tiba dikasih suntikan BCG, DPT, kira-kira sama dokter gitu ya? Persis. Jadi kalau kita ngomong di bayi itu kan dalam tanda kutip masih virgin. Dia masih nggak ngerti apa-apa. Imunnya ya syukur-syukur dapat dari ibunya. Tapi kan masih lemah. Tentara yang saya bilang, saya analogikan tentara itu kan dalam tanda kutip masih belum pinter dia. Masih belum pinter, harus di training dulu.
Gimana cara trainingnya? Masukkan itu kuman. Kalau BCG itu kan TBC, nanti ada yang campak, ya. Ya, nanti ada vaksin apalagi hepatitis B, ya. Itu isinya yang dimasukkan ke dalam anak-anak kita. Mungkin kita sendiri juga waktu kecil mendapatkan adalah antigen yang mendidik, dalam tanda kutip mendidik, ngajarin tentara di dalam tubuh kita supaya kalau hepatitis masuk jangan sampai ngerusak liver dulu, basmi. Itu konsep yang paling mendasar yang harus dimengerti. Baik, Dr. Hansen. Jadi Romo, ini kayak orang belum belajar agama, Romo. Sebelumnya belajar, diajari dulu oleh Romo, katekese gitu Romo ya. Mirip-mirip ya. Mirip. Oke. Bisa seperti itu, betul. Meningkat dokter ke bincang-bincang kita ini ke selanjutnya. Ada beberapa kasus tuh, habis divaksin tuh positif COVID-nya. Tolong dokter bisa berikan penjelasan. Ini sebetulnya benar nggak sih vaksinnya ini menyebabkan COVID positif atau apa sebetulnya? Betul, baik. Jadi ini yang seringkali menimbulkan kesalahkaprahan. Ya, kesalahkaprahan. Karena kan dibilang, loh yang dimasukkan, contohnya kalau vaksin yang itu adalah vaksin yang selama ini kita pakai adalah Sinovac ya. Vaksin-vaksin kita yang paling banyak saat ini adalah Sinovac atau vaksin Bio Farma. Itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Dia dibuat dari virus yang dilemahkan. Oh, kan virusnya dimasukin, Dok. Ya terang tuh nanti itu jadi ada yang positif. Tidak jawabannya. Jadi tadi kan saya bilang orang divaksin itu seperti daya tahan tubuh tentara kita diajarin. Supaya tentara-tentara kita ini bisa diajarin dan pinter, dari dia di training pertama, sampai dia menjadi pinter, itu kan perlu waktu. Ya, bukan langsung dicubles, jedes, terus langsung tiba-tiba langsung jenius. Nggak bisa. Semua perlu waktu. Supaya suntikan ini menimbulkan daya tahan tubuh yang baik, imun yang baik, kalau kita ngomong dalam hal COVID, itu diperkirakan perlu waktu sekitar 1 bulan. Dan yang akan terbaik adalah 2 minggu sampai 1 bulan setelah kita divaksin yang kedua. Butuh waktu lama juga dok ya lupanya ya. Iya, kok tahu sih dok 2 bulan, kok enggak sebulan, kok enggak 2 minggu. Nah itu sudah diteliti. Nah terus hubungannya dengan tadi COVID, terus kok masih kena COVID? Saya kan minggu lalu sudah divaksin dok. Ya mungkin juga terjadi pada orang-orang sekitar kita. Itu tadi saya bilang. 1 minggu setelah divaksin, ya sudah agak pinter. Itu tadi si tentara, si penjaga, si antibodi kita itu sudah mulai di training. Tapi belum pinter bener. Ya, dalam tanda kutip belum pinter bener. Jadi dia masih perlu trainingnya aja masih berapa tadi saya bilang 1 bulan setelah infeksi, setelah vaksin kedua. Paling cepat 2 minggu. Berarti artinya kalau jadwalnya benar, artinya 1,5 bulan setelah vaksin yang pertama paling cepat. Oke, vaksin kedua kan 2 sampai 4 minggu. Jadi kalau baru disuntik jebret, kemudian 2 minggu, 3 minggu, terus dia kena COVID. Yang salah siapa? Kelirunya di mana? Kelirunya adalah si tentara, si antibodi ini belum siap, ya. Tapi dia sudah keburu masuk itu virusnya, keburu terinfeksi virus. Jadi belum siap, makanya jadi positif. 1. Kedua, orang yang sudah divaksin, ya, walaupun setelah 3 bulan nih, kayak saya Februari terakhir divaksin, saya sudah 2 bulan divaksin. Apakah saya bisa positif?
Kalau saya kebetulan, mudah-mudahan tidak, kita tidak berharap teledor gitu ya, sempat slip. Saya bisa positif loh. Sudah divaksin belum? Sudah. Bisa kena COVID nggak? Bisa jawabannya. Bisa bergejala nggak? Nah ini. Masalahnya di sini yang membedakan orang yang sudah divaksin dan belum divaksin adalah yang diharapkan pada orang-orang yang sudah divaksin, diharapkan satu, kalau bisa tidak ada gejalanya. Karena kan tadi sudah pinter kan, saya cerita tadi kan, antibodinya sudah pinter. Kayak OTG ya dok ya, kayak OTG jadinya ya. Persis. Jadi diharapkan kalau bisa kita jadi OTG. Artinya ada tapi nggak bergejala. Karena apa? Karena begitu virus masuk, belum sampai berkembang banyak, dia sudah dilumpuhkan. Ya, jadi ini esensi vaksin. Terus yang kedua, kalaupun saya bergejala, diharapkan tidak fatal. Ringan-ringan aja gitu dok ya. Persis. Jadi ini sebenarnya yang kita inginkan. Jadi dari vaksin ini. Jadi semua ini adalah konsep dasar vaksin. Berlaku pada semua jenis vaksin. Apakah hepatitis B, apakah campak, apakah herpes, apakah apalah vaksin apapun. Jadi bisa kena. Ya. Ini seru Dr. Hansen, Romo. Iya. Udah Ini mulai loh, semakin kalau seru. kita les agama ada ujiannya. Mm-mm. Kalau ujian lulus dibaptis, lulus les agama ya. Tapi ini nggak ada ujiannya dok ya. Ujiannya sehingga meskipun sudah divaksin, dikasih pendidikan tuh antibodinya, nggak ada yang ngetes Romo, nggak ada yang ngasih ujian. Kita nggak tahu. Jadi tetap bisa kena. Oke, Dr. Hansen, ada hal lagi yang menarik. Betapa orang-orang ketakutan divaksin atau yang sudah divaksin sekarang ketakutan. Katanya habis divaksin darahnya kental. Wah rame itu. Kayak dimmer itu loh katanya. Dimmer apa? Lampu mobil, dimmer. Lampu mobil, lampu jauh itu dimmer katanya. Tinggi katanya. Iya. Ya. Betul. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Seperti saya tadi di awal saya bilang bahwa kita ini tumben-tumben ketemu sama si tikus loreng satu ini. Ya, baru setahun aja kita kenalan. Ya, beda dengan demam berdarah. Demam berdarah kita sudah kenal berapa? 30 tahun kali ya. Kita sudah tahu. Flu, wala sudah seratusan tahun sudah ketahui yang namanya flu itu kayak begitu. Tapi kalau ketemu COVID, semua orang masih dalam tanda kutip belum pinter. Karena masih banyak. Padahal ini sebenarnya yang luar biasa. Romo, saya jadi kagum. Itu sama-sama ciptaan Tuhan ya. Itu makhluk satu itu enggak kelihatan ya, tapi bisa bikin geger seluruh dunia. Hanya cuman kesentil gitu aja. Bayangin. Ya. Masalah vaksin yang bisa bikin penggumpalan darah ini sebenarnya adalah isu dari salah satu jenis vaksin. Ya, saya inisialnya adalah vaksin AZ. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat, coba Bapak Ibu baca lebih teliti. Bapak Ibu baca lebih jeli. Ya, karena memang ya belakangan ini karena kita ini kan di rumah terus, aktivitas mungkin juga kurang. Jadi yang dibaca itu, berita itu semua berita dibaca. Ya, nanti Kompas mengulas, Detik mengulas, Suara, apalah, Jawa Pos, lalala, semua mengulas. Jadi seolah-olah sebenarnya kasusnya ya itu aja. Tapi diulas berulang-ulang sampai sehingga kelihatannya itu banyak sekali orang yang menggumpal darahnya. Tapi cobalah kita lebih jeli, kita lebih teliti untuk melihat.
kasus-kasus itu hanya jumlahnya puluhan dari jutaan yang divaksin. Ya, puluhan orang dari jutaan yang divaksin. Jadi begitu banyaknya. Jadi saya sempat hitung persentasenya cuma 0,003 kalau tidak salah kemarin. Saya kemarin baca yang case itu adalah 30 kasus dari 8 juta orang yang divaksin. Saya kemarin sempat ditanya, lu kan 30 juta, 30 orang banyak dong. Ya betul, saya tidak bilang sedikit itu nyawa ya. Nyawa manusia nggak bisa diukur gitu 1, 2, 3, enggak. Ya itu, tapi sebenarnya juga kecil sekali. Terus kemudian ada divaksin, mungkin kemarin kejadian di Skandinavia, Norwegia kalau nggak salah ya. Divaksin, vaksinnya PF, orang tua mati 24. Ya kan? 24 mati. Setelah divaksin 3 hari, 4 hari. Mati loh. Vaksin kok malah tambah mati. Sekali lagi coba baca lagi dengan jeli. Ikutin dengan jeli. Ikutin dengan teliti. Ternyata setelah dicek, memang yang divaksin itu adalah orang-orang usia lanjut sekali yang memang sangat frail. Frail itu apa? Lemah ya. Sangat lemah, penyakitnya banyak dan memang ya maaf dalam tanda kutip memang sudah kondisinya tidak baik dari awal. Jadi apakah karena vaksin atau bukan? Nggak tahu. Jadi bukan orang yang sehat segar bugar. Untuk kasus yang vaksin AZ itu sampai sekarang pun maaf di Indonesia kayaknya sudah juga ratusan ribu orang divaksin ya. Banjar-banjar ratusan, iya itu sudah aset. Tapi kok saya juga belum ada dengar laporan karena saya juga mantau kebetulan teman-teman saya di sini adalah tim-tim yang di tim vaksin nasional. Jadi kalau ada apa-apa saya suka di kedengaran saya kok nggak ada ya kasus fatal ya. Kemarin sempat ada divaksin meninggal katanya. Setelah didatengin, dicek, ternyata pasien ini dicurigai memang sebelumnya sudah ada problem jantung. Sudah kena dulu dok ya, baru dia vaksin. Ya, jadi bukan. Jadi meninggalnya karena jantung. Tidak ada hubungan dengan vaksin. Oke. Ya, sedangkan orang-orang yang tadi Dokter Tony bilang disuntik terus kena, tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi mungkin dia sudah kena duluan, dia masih pada masa inkubasi. Baik. Apa itu inkubasi, Dok? Inkubasi itu adalah waktu antara virus itu masuk ke dalam tubuh sampai gejala muncul. Itu namanya inkubasi. Jadi pada saat masa inkubasi mungkin pasiennya nggak kerasa apa-apa, dia sehat-sehat aja. Tapi sudah ada virusnya di dalam. Jadi pada saat disuntik jelas, kebetulan suntik jelas, besok masa inkubasi selesai, ya besok lusa gejala muncul. Ya. Baik Dr. Hansen, cukup jelas. Kita berbahagia nih dapat informasi yang begitu menarik Romo dari Dr. Hansen. Ya. Ngomong-ngomong nih peserta kita ada yang jauh sekali nih. Ada Ibu Pamela dari London. Halo Ibu Pamela. Wah di London ini masih pagi ya. Masih pagi dia sudah nonton, luar biasa acara les itu. Iya. Ini pagi. Selamat pagi Bu Pamela. Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana Itu kabar semua, di London? Dr. Hansen, kita akan buka diskusi. Kita akan buka sesi diskusi. Tentu siapa saja yang ingin bertanya, kami persilakan dengan meng-unmute mikrofonnya. Kalau ingin bertanya, silakan tanya kepada Dr. Hansen. Mumpung beliau ada di sini, kalau tanya gratis. Kalau tanya ke praktek bayar. Jadi kami persilakan. Siapa saja. Atau Bu Pamela kalau mau juga boleh. Iya, itu cerita di London bagaimana Bu? Itu kan London kan rumahnya AZ ya. Rumahnya AZ, gimana kabarnya? Sementara ini keadaan mulai membaik.
yang kena COVID sekarang kurang lebih 2.000 orang satu hari, di bawah 2.000. Wow. Yang kematian hanya kira-kira antara 20 sampai 40 orang satu hari. Jadi sudah menurun, sudah ada baiknya sekarang. Kita sekarang sudah akan mendapat injeksi yang kedua, vaksin yang kedua dengan Pfizer. Dengan Pfizer. Nggak pakai AstraZeneca ya, Bu ya? Bukan. Saya kebetulan aja, soalnya mungkin lantaran umur saya lebih besar dari yang lain-lain. Waktu Januari saya dipanggil dikasih Pfizer sebelum AstraZeneca dipakai di sini. Betul. Jadinya ini yang kedua 12 minggu kemudian. Sepertinya Ibu masih Saya kebetulan, Bu. Tapi saya was-was juga nih, soalnya vaksin yang kedua minggu depan. Kemungkinan ada kemungkinan saya berasa lebih tidak sehat katanya. Enggak juga sih, belum tentu, Bu. Enggak juga ya. Enggak. Saya was-was juga, soalnya banyak orang bilang side effect-nya mungkin kedua kali lebih besar dari yang pertama kali. Ya. Waktu pertama kali sih tidak ada side effect sama sekali, semuanya bagus. Jadinya minggu depan nih saya lihat. Baik, Bu Pamela. Kita doakan semoga vaksin keduanya tidak ada efek apapun dan berlangsung dengan baik dan lancar ya, Bu Pamela ya. Terima kasih. Salam dari London untuk Bali. Terima kasih. Saya persilakan teman-teman lain kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Dr. Tony. Sebentar, saya mungkin jawab dulu masalah Bu Pamela yang khawatir nanti minggu depan mau divaksin yang kedua. Saya kira Bapak Ibu di sini sekalian juga ada yang dalam beberapa minggu ke depan juga sudah akan divaksin yang kedua. Jadi menjawab pertanyaan, katanya kalau divaksin kedua, Dok, itu gejalanya bisa lebih tidak nyaman. Bapak Ibu sekalian, tadi kan Romo di awal tadi sudah sempat cerita bahwa kalau dimasukkan vaksin, itu vaksin sama antibodinya akan omong-omong dia, ya akan komunikasi. Jadi sebenarnya adalah pada saat ada antigen yang masuk ke dalam tubuh akan bereaksi. Ya, vaksin ini adalah sesuatu yang sudah diteliti dengan baik, ya sebelum dipakai, yang sudah didesain sedemikian rupa, dosisnya sudah disesuaikan, sehingga diharapkan memang kemungkinan akan ada reaksi dari tubuh kita. Tapi sejauh ini, yang paling penting adalah kita lihat reaksi fatalnya seberapa. Ya, jadi sebelum vaksin ini boleh di-launch ke masyarakat luas, itu sudah ada datanya semua. Dan kalau kita ngomong ilmu kedokteran, ahli-ahli kita, ya researcher kita itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan berkesempatan ya pada saat pendidikan, jadi saya tahu benar, dan itulah mengapa saya sangat yakin kalau data-data medik di ilmu kedokteran itu luar biasa detailnya. Kalau Bapak Ibu memikirkan, oh yang sudah dicoba berapa orang, 100 orang atau 1000 orang, ya. Kalau dunia medis, ya apalagi seperti ini trial type 1, itu bukan 100 orang, 50 orang, 100 orang, 500 orang, 1000 orang. Enggak. Trial dari vaksin itu bisa puluhan ribu, minimal ribuan. Ya, jadi mudah-mudahan data ini, informasi ini juga agak bikin Bapak Ibu lebih terbuka, jadi nggak usah terlalu ketakutan sekali. Dan yang paling penting adalah yang satu, seberapa besar sih, buka telinga, seberapa sering sih kejadian fatalnya. Sejauh ini di Indonesia mungkin sudah 5 juta lebih ya yang divaksin ya. Sudah 10 juta dok sekarang dok. 10 juta, luar biasa. Sudah 10 juta, kok saya enggak dengar ya ada kasus fatal ya, yang memang setelah dicek
yang setelah ditelusuri dengan benar, karena ini saat ini pemerintah ini saat ini melotot. Kami teman-teman dokter, teman-teman saya ini semua melotot. Begitu ada reaksi vaksin, itu akan di-handle, akan dipelototin, dicari, diperiksa dengan detail untuk memastikan. Dan sampai sejauh ini tidak terbukti. Baik, dokter. Ada yang bermasalah. Waktu, dok. Ya. Kita cukup untuk membahas mengenai efek samping vaksin yang terjadi. Ya, kita akan dengarkan lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Pamela di London. Terima kasih. Silakan, tadi ada yang sudah bertanya, siapa suaranya tadi sudah muncul? Saya, Ya. Dr. Tony. Ya, Dr. Tony boleh tolong tanya? silakan, Ya, silakan. Silakan. Ya, Pak Andre ya. Ya, Dr. Hansen, terima kasih. Saya mau bertanya dua hal. Yang pertama, bagaimana side effect atau pengaruh terhadap faktor komorbiditas. Jadi orang-orang yang komorbid itu bagaimana pengaruhnya? Apakah memang lebih dahsyat atau biasa-biasa saja? Yang kedua, tadi Apa, kalau boleh tahu komorbidnya apa ya? Komorbidnya apa? Oh, kalau saya lihat sih beberapa Komorbid itu teman kan saya ada 1001. ada 3 teman saya. Komorbidnya yang pertama vertigo, kemudian cancer, terus ada yang asam lambung. Itu, Dok. Itu saya lihat beberapa hari terakhir ini sampai hari kelima setelah vaksin kedua, mereka cukup besar efeknya. Cukup menderita setelah vaksin kedua. Kemudian yang kedua, Dok, saya ingin bertanya tentang vaksin Sinovac dari Bio Farma. Mohon elaborasi, Dok. Karena tadi dokter mengatakan semuanya itu perlu waktu. Kemudian perlu beberapa ribu orang untuk dites. Nah, mohon dielaborasi, apakah Sinovac ini ada kaitannya dengan faktor kedaruratan? Darurat, Dok. Maksudnya karena ada COVID, maka dilakukanlah ini. Darurat. Mungkin istilahnya kalau di kita ya. Karena waktu kita terbatas, saya Ya, persilakan. oke. Itu aja, Dok. Kira-kira bagaimana? Apakah Sinovac ini sudah yang paling baik? Saya jawab semuanya, Pak. Terima Saya kasih. jawab singkat. Masalah kedaruratan semua vaksin COVID yang ada di muka bumi ini saat ini, statusnya adalah penggunaan darurat. Semua jenis vaksin COVID yang ada di atas muka bumi ini saat ini, saya jawab. Jadi silahkan sebutkan apa saja. Semua adalah urusannya adalah penggunaan darurat. Karena kita sudah tidak kuat, Pak. Kalau ini diteruskan tanpa vaksin, kita nggak tahu kayak apa. Jadi pilihannya mau mati atau mau coba divaksin. Ngomong kasarnya begitu. Ya, jadi itu satu. Yang pertama, pertanyaan pertama, vertigo, cancer lambung. Cancer kok bisa divaksin? Aneh, karena cancer itu dikeluarkan. Kok bisa dia divaksin? Oh, jadi ada kelalaian di situ ya? Nah, kelalaian ini nggak tahu yang ada di mana. Saya tidak berani menuding mana yang salah, mana yang benar. Karena cancer sampai saat ini belum ada otorisasinya untuk dilakukan vaksin. Baik. Ya. Kira-kira apa Masalah vertigo dan lambung harus dicari dulu, harus dicari tahu ini benar lambung atau bukan. Vertigonya karena apa? Apakah vertigo perifer atau vertigo sentral? Ini yang harus kita cari tahu. Ya, dan yang jelas harusnya kalau dia memang vertigo, pada saat ini memang penggunaan vaksin sudah agak longgar ya, jauh lebih longgar. Bahkan orang-orang yang cuci darah pun yang kondisinya fit, yang kondisinya baik diizinkan untuk mendapat vaksin.
yang fit ya, ingat ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pada saat divaksin itu vertigo atau enggak? Saya kira kita mesti lihat satu persatu ya, Dokter Tony. Kita harus teliti satu persatu, tidak bisa hanya, wow vertigo aku enggak bisa. Baik. Nanti jadinya seperti yang kejadian itu kemarin. Ya, baik Dokter. Itu mungkin jawaban saya. Ya, menyambung pertanyaan Dokter Andre tadi ya, Dokter Andre, ini ada pertanyaan dari orang nih lewat chat dia tulisnya nih. Malam Dok, kalau kena autoimun, boleh vaksin apa tidak? Nah itu Dokter Hansen. Boleh. Jawabannya jelas, untuk autoimun sementara ditunda. Untuk autoimun saat ini masih ditunda. Apalagi kalau autoimunnya masih sedang aktif. Gimana tahu aktifnya, Dok? Sebaiknya ketemu sama dokter yang merawat, diskusikan langsung sama dokter yang merawat. Autoimun untuk saat ini belum keluar otorisasinya. Baik. Belum ada pertanyaan lagi ya, nambung ya? Apa? Tidak ada. Oke, baik. Baik, Dokter Hansen, terima kasih. Kita punya waktu sangat mepet. Ini ada Bu Nur ya. Masih punya waktu. Ada Bu Nur tadi kayaknya mau mengacungkan tangan. Ya, Dok, malam. Boleh. Silakan. Christine, silakan. Malam dokter. Hmm. Saya mau tanya, kalau vaksin pertamanya Sinovac, terus kita kan nggak tahu ya, tahu-tahu yang kedua dikasih AstraZeneca gimana? Nggak akan, karena belum ada aturan yang membolehkan untuk silang. Oh, jadi aman. Kita kan nggak tahu disuntikin. Kita nggak tahu disuntikin apa. Kriminal nanti pasien yang kalau dokternya yang sampai menghilangkan. Artinya masih itu jawaban saya. Aman. Baik, terjawab pertanyaan. Itu jawaban saya. Iya. Jadi pada prinsipnya nggak bisa milih-milih vaksin dok ya. Saya maunya Sinovac, maunya Bio Farma, maunya Astra, nggak bisa ya. Dan kebetulan memang saya baca dari pemerintah laporannya bahwa pemerintah hanya menggunakan 3 vaksin saat ini, yaitu AstraZeneca, Sinovac, dan Bio Farma. Ya, Bio Farma dengan Sinovac sama ya. Sama ya. Okay. Ya. Satu hal lagi masalah vaksin Bapak Ibu sekalian. Jadi ya ini saya mengutip salah satu petinggi WHO. Sudahlah, enggak usah pusing-pusing mau pilih vaksin mana. Ya, satu, pemerintah kita itu juga enggak bodoh kok. Ada para ahli di belakangnya. Ya, dan kita pun pada saat ini semua negara itu masuk radar. Ya, kalau sampai ada kejadian jelek itu masuk CNN, masuk beritanya bukan hanya cuman media lokal, media internasional. Iya. Semua keputusan untuk penggunaan vaksin itu sudah dilakukan dengan hati-hati. Termasuk saya bilang tadi masalah penggumpalan itu sudah dihitung. Kita punya ahli-ahli yang sudah meneliti, yang sudah memantau jika kalau ada yang bermasalah. Kita semua sebenarnya tidak tahu, karena kita tumben seperti saya bilang tadi. Kita ini tumben ketemu sama si ini. Baik dok, cepat aja masih ada 2 penanya. Saya batasi 2 saja karena waktu kita segera habis. Yaitu ya. Ibu Penny Lianawati. Silakan Bu, di unmute dan bertanya Bu. Silakan. Juga kameranya Bu supaya di on kan. Belum. Silakan cepat aja Bu. Belum terdengar Bu Penny suaranya. Penny bersuara. Ya Bu Penny. Suaranya di unmute dulu. Sudah. Iya. Sudah dengar? Halo? Ya. Ya, Bu. Iya dok, saya mau tanya prosedurnya untuk mendapatkan vaksin itu untuk umum itu bagaimana? Kok sekarang sepertinya susah dan jarang sekali ya dapat vaksin. Saya dengar teman-teman tuh harus hunting sana sini gitu. Terus yang kedua saya mau tanya, kalau anak saya itu umur 17 tahun, bulan Agustus itu 18 tahun, itu apakah boleh vaksin atau enggak gitu? Itu aja dok. Masalah tentang di mana boleh vaksin memang pada saat ini kan masih prioritas saat ini kalau nggak salah masih di usia lansia
dan sasaran khusus tertentu yang sudah disonalisasi sama pemerintah. Itu ya Dokter Tony ya. Misalnya kemarin saya dengar di daerah Sanur itu ada zona Sanur itu di ini Banjar-Banjar di ini. Jadi yang lain memang ketersediaan vaksin ini di dunia masih tidak banyak. Jadi kita memang harus skala prioritas apa boleh buat. Ya. Itu. Kedua, masalah anak yang umur mau 17. Saya kira itu masih bisa karena hitungannya kalau nggak salah tahun. Jadi pada tahun kelahiran. Ya. Tahun kelahiran. Artinya kita menunggu saja dari pemerintah ya dokter ya. Persis. Baik. Ya, demikian Bu Feni ya, terjawab pertanyaannya ya. Saya bergeser kepada Ibu Yuli. Bu Yuli ada pertanyaan ini. Silakan Bu Yuli. Iya. Malam dok, terima kasih Dr. Hansen dan Dr. Tony secara umum. Saya mau tanya untuk kasus stroke dokter dan jantung, nggak ada apa kan ya. Tapi saya benar-benar tidak tahu apakah saya lebih baik menunggu ataukah nanti kalau memang dibuka untuk 60 tahun ke bawah, saya berusaha untuk mendaftar untuk edu gitu. Ya, baik Bu Yuli. Terima kasih pertanyaan. Saya jawab langsung ya Dr. Tony. Ya, silakan. Romo. Ya, jadi untuk stroke dan jantung jawabannya jika kondisi stabil boleh. Ya, jadi kayak misalnya ada orang yang punya sakit jantung, jantungnya sudah di ring gitu misalnya ya, ada di ring. Kalau kondisinya stabil, tidak ada keluhan, tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak, aktivitas normal sehari-hari, monggo diizinkan. Tensinya baik, terkendali, orangnya sehat. Monggo, diizinkan. Stroke pun juga begitu. Kalau stroke yang lama, asal kondisi pasien baik. Oh ya, dok, karena tadi saya dengar ada masalah pembekuan darah di yang aset itu ya. Apakah nanti juga jadi untuk yang komorbid ini lebih baik memilih gitu ya? Atau yang seperti tadi karena tidak bisa memilih, jadi ya sedapatnya aja? Saat ini kok sepanjang pengetahuan saya nggak bisa milih ya Bu ya, karena distribusi vaksin ini masih di bawah pengaturan pemerintah, masih di bawah. Dan seperti saya bilang tadi, angka kejadian masalah penggumpalan ini kecil sekali kok, kecil sekali. Iya, terlalu banyak hoax ya dok. 0,0%, 0,00 maaf, 0,00%. Dan ini memang masih menjadi sorotan, walaupun angkanya kecil, percayalah bahwa dunia kedokteran, para ahli sangat menyorotin ini. Jadi disorotin lah ya dokter ya, Romo ya. Yes. Terima kasih. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi ke Bu Inge Kristina. Bu Inge Kristina ya. Ada pertanyaan, disilahkan. Saya kira videonya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Wah, Inge, apa kabar Inge? Selamat ya, halo lihat. Ko Hansen sama Dr. Tony sama Romo Fian. Mau tanya, saya kan minggu kemarin vaksin. Memang waktu vaksin itu di rumah anak saya tuh sempat nggak enak badan gitu. Terus kan saya nekat, akhirnya minggu saya vaksin, Senin biasa reaksi vaksin tuh kayak anget-anget gitu biasa. Selasa tuh udah seger bugar. Tapi Rabu itu saya tiba-tiba drop. Jadi dari Rabu kemarin sampai hari ini tuh, waktu Rabu tuh saya sempat agak anget lagi, terus tenggorokanku sakit. Nah, terus udah gitu pas Kemisnya mamaku ketularan, padahal mamaku itu mau vaksin kedua tanggal 15 atau 16 April. Jadi ini apa karena efek vaksinnya? Ini. Atau kalau vaksin reaksi vaksin pada umumnya hanya 2-3 hari ya yang lazim. Jadi kayaknya mungkin ya sempat ketularan sama anaknya mungkin. Jadi mungkin lebih baik, ada baiknya Inge ketemu dokter deh ya untuk dievaluasi, jadi supaya bisa diperiksa, dievaluasi kenapa kok ini. Tapi kalau penyebabnya karena vaksin, rasanya enggak. Kayaknya enggak ya. Soalnya sudah lewat
5 hari ya, 4 hari 5 hari. Mudah-mudahan bukan karena. Iya, padahal waktu Selasa sudah seger buger sih. Saya pikir, wah ini udah selesai. Apalagi sudah seperti itu. Artinya biasanya kalau sudah lewat ya sudah lewat. Ya, nanti Berarti mungkin aja karena ketularan gitu ya. Padahal anaknya Perlu waktu dicek. itu juga udah sehat. Perlu dicek, Baik. perlu diperiksa lagi ya. terima kasih Ibu Inga. Saya tutup sesi tanya jawab. Saya hanya menambahkan satu pertanyaan dari chat. Ini ada pertanyaan, kalau pernah vaksin flu, artinya sebelumnya barusan divaksin sama vaksin apa saja lah, bukan hanya flu. Boleh nggak seseorang itu divaksin COVID? Silakan Dr. Hansen. Ini yang terakhir. Terima kasih. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh ya dok ya, nggak ada masalah. Jawabannya boleh, hanya saja kalau dari panduan yang dikeluarkan oleh tim vaksin nasional, diharapkan jedanya kira-kira 1 bulan. Kasih jeda. Nggak apa-apa, boleh. Baik. Kan vaksin yang berbeda. Terima kasih Dr. Hansen. Kita sangat Baik. dibatasi oleh waktu. Rasanya mau ngobrol terus sampai besok pagi rasanya. Tapi kita dibatasi. Ya, sekarang giliran saya diskusi sama Romo. Romo, kenapa sih kita ini diuji oleh Tuhan seperti ini? Dengan adanya pandemi ini, sebetulnya saya bertanya, apa sih yang Tuhan inginkan dari kami manusia? Mungkin Romo bisa berikan penjelasan-penjelasan. Silakan Romo. Baik, yang pertama tentu kita selalu menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Kita ini secitra dengan Allah. Dan kita tinggal di dunia dengan dinamika perjuangan di dunia. Karena itu kita harus selalu dibekali oleh lentera iman. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan pada sore hari ini kita telah membahas bersama Dr. Hansen lentera yang ketiga, yaitu lentera kesehatan. Lentera kesehatan. Tetapi sebelum lentera kesehatan ada yang kedua yang namanya lentera iman. Karena itu dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, COVID dan vaksin, kita selalu dibekali oleh firman Tuhan. Inilah yang menjadi pegangan hidup kita, inilah yang menjadi kekuatan hidup kita dengan nasihatnya dari surat Santo Paulus, dari Filipi bab yang keempat, ayat yang ke-6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang mau diharapkan oleh firman Tuhan, supaya kita selalu memiliki iman. Formasi iman yang tangguh di saat situasi seperti ini. Dan di dalam format iman yang tangguh harus dialaskan oleh 3M. Pertama, selalu memiliki iman. Itu penting. Carilah kerajaan Allah. Memiliki iman. Memiliki iman. Baik. Lalu yang kedua adalah kita merayakan iman. Dalam apa? Doa-doa kita. Itu yang menjadi Merayakan kekuatan iman. kita. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu melihat pengalaman situasi perjuangan ini sebagai bagian dari kehidupan iman. Lalu yang ketiga, kita harus menghidupi. Tadi sudah dikatakan dalam firman-Nya, segala yang baik, segala yang manis, segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka jangan khawatir tentang apapun di dunia ini, percayalah kepada Tuhan, lentera iman yang menjadi kekuatan hidup kita, sehingga kesehatan kita akan selalu sehat, baik, segar, dan siap untuk melayani. Memiliki iman, Amin. merayakan iman, dan menghidupi hidup. iman. Luar biasa Romo. Mari kita berdiri Romo. Mari kita Bapak Ibu semua, kita sudah tiba di dalam penghujung acara kita. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pemirsa, baik yang ada tempat ini,
di Bali, di Indonesia, di London, dan di Amerika, dan di mana saja. Luar biasa, les ini sudah mendunia, Romo. Sudah Ya. mereka alami Terima bersama. kasih atas kehadirannya. Kami sangat berbahagia sekali dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kata yang kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini boleh bermanfaat dan juga sudah diteguhkan oleh Romo Fian dengan ayat-ayat suci yang diberikan oleh Romo dan memberikan kekuatan iman kita dalam menghadapi pandemi ini. Jangan pernah takut, Romo, ya. Jangan khawatir. 3M. Luar biasa. Memiliki iman, merayakan dan menghidupkannya dalam kehidupan kita. Silakan, Herdirina. Sebagai lagu penutup kita nyanyikan Hati yang Gembira adalah obat. Obat dari segala adalah hati yang gembira. Hati gembira adalah obat. Luar biasa. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah Tolong semua hidupkan keringkan tulang. kameranya, kita akan foto. Hati yang Silakan semua peserta kameranya dihidupkan, kita akan foto. Tuhan senang, seperti air madu dari batu karang. Silakan semua kamera dihidupkan, kita akan foto. Air madu yang manis. Ya, kamera hidupkan kameranya supaya kita foto. Tuhan Yesus baik, dicicip air madu. Masih banyak yang belum hidup foto kameranya, silakan kamera dihidupkan supaya bisa berfoto. Tolong di on kamera semua. Dicicip air madu yang manis. Iya, take foto dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Dari batu karang dicicip air madu yang manis. Jangan tutup dulu, saudara-saudara. Kita akan tutup dengan doa bersama. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Mari kita bersatu hati dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan perlindungan-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas perjumpaan kami penuh sukacita pada kesempatan ini. Dalam tampilan kedua, Lentera Energi Spiritual, Les Kesehatan. Berkatilah kami, berkatilah Dr. Hansen sekeluarga dan kami semua. Berikanlah kami kekuatan iman yang tangguh. Berikanlah kami rahmat agar kami selalu memiliki sukacita. Dan kami senantiasa diyakinkan dalam kebenaran iman untuk jangan khawatir tentang kehidupan kami. Kami percaya pada rencana dan kehendak-Mu. Semoga kami senantiasa memiliki iman yang tangguh, boleh merayakan dan menghidupkannya dalam keseharian kami. Tuntunlah kami dengan berkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga.
Semoga kita sekalian, seluruh pelayanan kita, perjuangan kita, pekerjaan dan seluruh dinamika hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa di les berikutnya. Energi Energi spiritual.